Selamat pagi Philadelphia Presenter. Apa kabar semuanya? Yes, it's good to be back in the house of the Lord. Senang banget kita bisa kumpul sama-sama di rumah Tuhan. The Bible verse for this morning is, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?" Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam pujian. Kita akan memuji menyembah Tuhan. This is our celebration. Pagi hari ini adalah perayaan kita. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Lord, thank you for your guidance. Thank you for your protection. For the past weeks that you bring us this morning together in your house. Di mana pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kami mau angkat suara kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. We want to lift up our voice. We want to lift up our heart to praise your name from now on until forever. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dari awal sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Gimana saudaraku? Ya Tuhanku, selagi ku ada Tuhan, inilah Lord, inilah yang ku renungkan setiap waktu.
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Angkat tangan, katakan inilah, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Mari saya undang Anda bangkit berdiri. Let's stand on your feet. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Saya mau dengar jemaat gereja Tuhan sama-sama katakan sendiri. Inilah yang ku renung. Kepada siapa saudaraku? Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Yes, hallelujah. Church, sing together. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu.
yang bersuka pada Tuhan kita Yesus Kristus. Give it up. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. We give thanks to you Lord Jesus. Dan pagi hari ini kami percaya ada lawatan Tuhan yang besar di tempat ini. That we believe Lord that your visitation, your habitation stays in this place. Dan kami siap memuji Engkau Tuhan. We are ready to praise your name. Di dalam nama Yesus, in Jesus mighty name. Everyone say Amin. one more time, everyone say Amin. Haleluya. Haleluya. Lambaikan tangan kita. Siapa yang bersuka cita pagi hari ini? Siapa yang siap untuk memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. The Lord's Prayer. Mari kita tepuk tangan kita sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau pagi hari ini. Lord, we praise you this morning. Yes, Lord, let your kingdom come in this city, in our hearts, God. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from evil one. Let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Give us today, give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the one who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. It's yours, all yours, all yours. The kingdom, the power, the glory. I'm into yours. It's yours, all yours, forever and ever. The kingdom is yours, all yours, the kingdom, the power, the glory are yours. It's yours, all yours, forever and ever. The kingdom is yours. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done on earth as in heaven, right here in my heart. On earth as in heaven, right here in my heart. One more time. On earth as in heaven, right here in my heart. Berikan pengakuan Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya, selamat pagi. Sudah siap berdisko dan berdansa buat Tuhan? Amin. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ikuti saya ya. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan
pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Let's go. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Saya panggilkan Pak Andi untuk maju. Halo, nama saya Andi. Saya dari CG Root. Saya ingin membacakan dari firman Tuhan dari 1 Yakobus 1 ayat 12. Mari kita akan bacakan bersama-sama. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. English. Saya terbantu ya. Sama grup, care group. In English, please. Okay. Blessed is the man that endures temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Thank you. Silakan duduk saudara-saudara semua. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Terima
kasih Tuhan. Oh, Kau terindah Yesus. Oh, haleluya. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus.
Engkau di hidupku. Oh, Yesus, oh Yesus, Kau Kau terindah. selamanya ku Ku menyembah. menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Oh, Yesusku yang terindah. selamanya, oh, selamanya menyembahmu. Oh, Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku. Ku Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. selamanya ku Menyembahmu. selamanya ku Menyembahmu. Yesus. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Menyembahmu Tuhan. Jesus. Oh, kami berserah Tuhan. We worship you, Lord. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. Jesus, I surrender. hallelujah Tuhan. Lord, to Thee, My blessed Savior. I surrender all. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Let's just sing it together. 1, 2. All to Thee, my blessed Savior. Sama-sama kita serahin sama Tuhan, kita bilang aku berserah. Aku berserah. Aku berserah Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah.
pada Yesus Juru Selamat. Pada Yesus Juru Selamat aku Firman Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jesus said, hey, if you have a heavy burden, come to me and I'm gonna give you a light burden. I'm gonna give you comfort. Nah, pagi hari ini, apapun beban kehidupan Anda, whatever your burden right now, in this quiet moment, di dalam waktu teduh ini, just surrender everything into God's hand. Mari kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saat ini Roh Kudus memberikan kelegaan kepada Anda. Right now the Holy Spirit give you comfort. Karena itu tugasnya Roh Kudus, saudaraku. If you come right now, the Holy Spirit right now give you comfort, give you relief, memberikan kelegaan kepadamu, memberikan ketenangan. Ada yang di balkon, ada yang di lantai 1. Haleluya. Segala ketakutan, kekhawatiran Tuhan angkat. All fear, all worry, God's lifted up. All your worriness. Mari kita ambil bagian yang terbaik di dalam mendengarkan firman Tuhan. Let's take the best part when we hear the word of God. Buka hati kita, biar Roh Kudus yang berbicara. Open your heart, let the Holy Spirit speak to you. Bapa, untuk setiap pikiran-pikiran yang bukan daripadamu, kami tundukkan di dalam nama Yesus. Bicara di tempat ini, bicara di dalam Sunday School, di tengah-tengah youth. You speak all to all of us. Di dalam nama Tuhan Yesus, in Jesus' name, everyone say, Amen, Amen, Amen. You may be seated. Silakan duduk semuanya. Sekali lagi, Anda yang di rumah, Anda yang di tempat ini, selamat datang di Philadelphia Praise Center. Welcome to Philadelphia Praise Center, especially for the newcomer. Untuk Anda yang baru pertama kali, welcome, welcome. Let me call first untuk the youth, the boys, 6 and 7 graders, go to lower hall with Coco Nick. 8 and 9 graders with Coco Hansel as well, lower hall. All the boys from, all the girls, 6 to 9 graders with Chi Avril. And then 10 to 12 graders with Kodeni, the PEX Preschool. Okay? Again, 10 to 12 graders go with Kodeni. All girls, the greeting rooms. And all the boys, 6 to 9 with lower hall. Okay. Saya akan menyampaikan announcement singkat pada pagi hari ini. Pertama-tama, again, welcome untuk Anda yang baru pertama kali datang. Let's silence our cell phone. If you don't speak English, make sure you have your equipment with you. Translator is ready to help you. Bersyukur minggu lalu kita sudah melaksanakan kembali yang namanya Class of Minister. Untuk Anda yang belum ambil kelasnya karena ada waktu yang gak tepat minggu lalu, please reach out to your coordinator. Untuk praise and worship bisa menghubungi Jacob and Andy. Untuk usher dengan Novi, dengan Sunday School dengan Cimeme. Semuanya yang belum ambil Class of Minister, kita akan buka dengan materi yang sama di bulan November mendatang. Minggu depan, sebagaimana Anda baca di dalam bulletin, if you open your bulletin, next week kita akan ada carnival
fundraising untuk anak-anak Sunday School. Jadi parkiran akan ditutup minggu depan. So parkiran di sebelah sana di depan Pex Cafe. Jadi let's support the carnival of our Sunday School. Mereka akan jual popcorn, jual Indomie, jual sate Padang ya. Itu sate Padang itu jualan apa sih, lapar kali ya? Bakso ya. Pokoknya mereka jualan deh pokoknya. Please support our Sunday School. Juga baptisan tanggal 25 hari Sabtunya. Tanggal 25 ada baptisan, yes. Untuk Anda yang sudah reach out ke saya, thank you. Untuk Anda yang belum tiba-tiba pengen ikutan, silahkan datang aja hari Sabtu jam 10 pagi. Kita akan ada kelasnya terlebih dulu di Pex Cafe. Kita akan ada kelasnya di Pex Cafe jam 10 pagi. And it will continue with the baptisan. Ada retreat tanggal 27 sampai 29 November. Untuk Anda yang belum mendaftar, segera daftar. Next week will be the last Sunday untuk registration. Kalau Anda mengalami kesulitan-kesulitan di dalam masalah pembayaran atau segala macam, feel free to reach out to your care group leaders, ya. Nah, biar care group leadersnya yang bayarin gitu loh. Bukan gue dong, iya dah sih. Alright. Sama setelah kebaktian ini kita akan fellowship sama-sama di Pex Cafe, ya. Kita akan fellowship sama-sama di Pex Cafe. Jadi saya mau kita semuanya berfellowship dan ngobrol-ngobrol di Pex Cafe. Anyway, it's a new month. Bulan ini kita akan berbicara hidup yang diubahkan, a transform life. Dan silent cellphone Anda, siapkan hati Anda. Pagi ini dia bukan hanya seorang profesor dari South Cal Baptist University. Beliau juga seorang hamba Tuhan, banyak invest waktunya untuk Philadelphia Praise Center. So PPC, please help me to welcome Pastor Virgo Handoyo from California. Thank you. Terima kasih untuk sambutannya. Saya rasa buat saya pribadi, saat ini adalah saat yang sangat bersejarah. Kenapa? Karena saya melihat satu perubahan yang Tuhan lakukan di tengah-tengah jemaat saudara. Saya kenal beberapa tahun Pak Pastor Aldo, pada waktu kita kenalan sampai memulai jemaat dengan very simple beginning. Dan hari ini untuk pertama kalinya saya datang ke gedung ini dan boleh khotbah di tempat ini. This is a historic event. So congratulations, Tuhan bekerja dan mempercayai saudara untuk memberikan berkat-berkatnya di dalam komunitas di Philadelphia ini. Congratulations, thank you. Saudaraku, bukan saja perubahan itu saya lihat di dalam jemaat saudara, tapi kita hidup di zaman yang penuh dengan perubahan. Ekonomi naik turun, teknologi, bayangkan saudara, saya dulu sekolah pertama kali itu masih pakai lei. Saudara tahu lei? Batu sama grip, itu saya belajar menulis. Waktu saya datang ke Amerika tahun 87, jadi pelajar, saya masih pakai mesin tik untuk nulis paper-paper saya. Hari ini, saya termasuk menyiapkan khotbah, saya kadang-kadang saya ambil pakai ChatGPT. Bayangkan saudara, it's just amazing. Just amazing. Bagaimana perubahan itu begitu cepat. Saudaraku, saudara bayangkan saja kalau saudara masuk di dalam satu perubahan. Tikus dimasukkan kaleng, dikocok begitu saja, itu bisa mumet. Apalagi kita hidup manusia, diubah terus. Setengah mati saudara. Bagaimana di tengah-tengah perubahan ini, kita masih tetap bisa berbahagia. Itu topik yang kita akan renungkan pada hari ini. Mari saudara, kita akan lihat bersama-sama di dalam Alkitab. Kunci kebahagiaan itu
Apa yang dikatakan di dalam Alkitab? Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Dikatakan demikian, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku, selama beberapa tahun ini, tepatnya adalah riset terakhir saya membuat riset tentang bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama, serta mengasihi diri sendiri. Kemudian saya ukur dampaknya terhadap kebahagiaan itu apa. Kalau kita love God, love other, and love yourselves, what is the impact toward happiness? So, pada waktu saya membuat riset tentang happiness itu, sedikitnya di dalam dunia psikologi ada dua definisi tentang kebahagiaan atau pendekatan untuk mengukur kebahagiaan. Yang pertama itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani yang ditelurkan oleh filsuf namanya Epikuros. Dia berkata bahwa seorang yang berbahagia di dalam psikologi modern itu dia memiliki hedonic well-being, kesejahteraan secara hedonis. Apa itu? Intinya adalah, hedonistik adalah satu filsafat yang percaya saudara akan makin bahagia kalau hidupmu itu makin enak, makin nikmat, makin tidak ada sakitnya. The more you feel pleasure, the happier you are. That hedonistic happiness. Jadi kenikmatan dan penghindaran penderitaan merupakan kunci kebahagiaan. Itu yang pertama. Jadi tujuan hidup untuk berbahagia bagaimana? Mencapai rasa senang, rasa nyaman, bebas dari tekanan. Bukankah kita senang kalau hidup kita bebas dari tekanan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari penderitaan, senang dan nyaman. And that's definition of hedonistic. Saya ukur itu, ada alatnya saya bisa ukur seberapa kebahagiaan saudara secara hedonistik. Jadi sumber kebahagiaan berasal dari pengalaman positif, kesenangan fisik, pencapaian pribadi, rekreasi, konsumsi, relasi yang menyenangkan, jatuh cinta, dan kemudian diterima on. Ya. Contoh modern, kita sering traveling, belanja, hiburan, makan enak, mendapat pengakuan sosial, nama baik, on. Itu semua adalah tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan secara hedonistik. Masalahnya adalah kelemahan daripada definisi ini, semuanya itu bersifat sementara. Karena dunia ini terus berubah. Ya. Zaman dulu, saudaraku, kalau saya sudah punya sepeda jengki, itu sudah top. Zaman sekarang, saudara sendiri tidak tahu sepeda jengki apa. Zaman sekarang,
saudara kalau punya Mercy sudah biasa saudara di Amerika. Meskipun di Indonesia kelihatannya mentereng ya. Saudara perlu punya kapal mabur, kapal terbang, itu baru gini. Jadi berubah saudara, definisi segala kenikmatan dunia berubah. Kelemahannya adalah bersifat sementara, bergantung pada situasi eksternal. Maka manusia mulai berpikir, wah kalau gitu kita definisikan kebahagiaan hidup yang berbeda. Yang kedua, itu ditelurkan oleh Aristotle. Dia mengatakan kebahagiaan eudaimonic. You itu high. Monic itu demon, daimonic. Ya. Itu spirit. Jadi high spirit, good spirit. Itu new ya. Good spirit. Jadi fokusnya adalah hidup itu sesuai tujuan dan nilai-nilai tertinggi atau virtue. Kalau saudara bisa menjadi manusia, bisa memberikan karakter yang baik dalam kehidupan, bisa mengekspresikan potensi saudara sebagai manusia secara sepenuhnya, dalam dunia psikologi disebut self-aktualisasi. Saudara bisa mengejawantahkan hidup saudara, potensinya itu bisa diberikan pada dunia secara sepenuhnya, maka disebut Anda orang yang berbahagia. High eudaimonic. Spiritnya tinggi. Anda yang berbahagia. Bukan lagi mengejar kenikmatan, bukan lagi menghindari sakit penyakit atau pain, tetapi saudara bisa mengekspresikan punya makna hidup di dunia ini. Meaningful, hidup dengan penuh energi karena ada arti hidup yang dalam dan saudara bisa mengekspresikan melalui kemanusiaan saudara. Jadi sumber kebahagiaan, pertumbuhan secara pribadi, kontribusi sosial, integritas saudara, karakter saudara, pencapaian tujuan yang penuh arti dan bermakna. Contoh modern, kalau saudara melayani orang lain, meskipun tidak ada gaji, secara volunteer, melayani di gereja, melayani di komunitas, kadang malah dianiaya, tapi saudara merasa bahagia. Karena itu Anda memiliki makna hidup. Hidup yang bermakna, bekerja sesuai dengan panggilan hati. Jadi ini lebih stabil daripada hedonistik. Karena berakar pada makna dan karakter, bukan emosi sesaat. Jadi dua definisi itu, kemudian saya ukur, kemudian saya lihat dampaknya terhadap kebahagiaan bagaimana. Ya, itu riset yang sudah dipublish di jurnal juga di Amerika ini. Ya. Saudaraku, nah hari ini kita belajar definisi yang ketiga. Di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan 12. Semua dimulai dengan kata bless. Happy those, ya. Berbahagialah orang, berbahagialah orang, berbahagialah. Kata berbahagia di sini adalah makarios. Apa itu makarios? Di dalam Alkitab Yunani Perjanjian Baru, makarios adalah kondisi batin orang yang menerima dan hidup dalam anugerah Allah. Jadi makarios adalah orang yang dia sadar, beriman, tahu bahwa hidup ini semua adalah pemberian Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa. Menyadari bahwa hidup ini semua sementara. Dan semua bukan milik kita. Tetapi milik Tuhan. Dan kita dipanggil untuk mengextend itu. Nah, pada waktu saudara mengetahui Anda menerima sesuatu yang baik, gift dari Tuhan, kemudian saudara extend di dalam komunitas, extend di dalam keluarga saudara, extend di dalam gereja saudara, extend di dalam dunia ini. Saudara menerima kasih sayang Tuhan, extend that, sebarkan itu. Pada waktu saudara menjadi saluran daripada anugerah Tuhan, disitulah saudara mengalami kebahagiaan makarios. Menerima, salurkan, seperti pipa, rasanya itu kebahagiaan makarios. Dan didefinisikan
kebahagiaan makarios itu bukan kebahagiaan manusia biasa. Tetapi kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh dewa, oleh Tuhan sendiri. Saudara mengalami kebahagiaan kerajaan Allah pada waktu menyadari bahwa semua yang saudara punya hari ini, nama, harta, keluarga, anak, istri, semua, itu semua adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, bukan milik kita. Dan tugas kita adalah untuk menyalurkan supaya menjadi berkat buat orang lain. Pada waktu saudara melakukan hal itu, saudara mengalami kebahagiaan ilahi. That's makarios. Saudaraku, bagaimana supaya kita bisa, ya, jadi dengan kata lain, mengapa kita bisa bahagia di tengah-tengah perubahan hidup? Itu tema daripada kita. Di tengah dunia yang kalang kabut semacam hari ini, ya, bagaimana kita bisa tetap berbahagia? Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ayat yang ketiga. Dengan kata lain, alasan pertama, mengapa kita bisa berbahagia di tengah perubahan hidup ini? Karena kebahagiaan sejati, kebahagiaan ilahi, bukan tergantung pada situasi, tapi pada sumbernya Allah sendiri. Kalau kebahagiaan saudara bukan tergantung dari situasi atau keadaan tergantung dari diri kita sendiri, tetapi bergantung pada sumber Allah ilahi, saudara akan berbahagia apapun keadaannya. Amin. Why? We can be happy even in a situation that turmoil change every day. Because we believe the resources, the ultimate sources of happiness is in God Himself. Semua yang saudara miliki. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saudara tahu miskin gak enak, saudara. Saya ngalami. Lahir di kampung. Walaupun namanya South Garden Rock. Karangkebon Selatan, saudara. South Garden Rock. Tinggal dalam keluarga, punya papi mami punya anak 8, saya anak pertama. Papi saya 2 SD, mami saya enggak pernah sekolah, hanya kursus-kursus. Mendirikan anak atau mendewasakan anak 8 orang. Ada yang saudara punya anak rencana 8 orang di Amerika? Ini ya, dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang banyak anak banyak liability. Tidak percaya coba saja. Ya, saudaraku, nah di tengah-tengah itu, saudara tahu, saya waktu kecil, saya masih ingat papi mami itu punya sikat gigi sendiri. Tapi saya dan adik-adik sikat gigi cuma 1. Jadi saya itu sharing saliva dengan adik-adik saya sudah biasa lah. Saya tidak tahu alasannya papi mami karena miskin apa karena tidak tahu ya. Tapi itulah kehidupan kami. Dari waktu ke waktu, saya pernah satu hari begini, tired juga ya, jadi orang miskin ya. Saudara tidur, itu baptisan ulang itu setahun 2 kali, saudara. Kebanjiran. Jadi saudara tidur tuh banjir masuk rumah, mau apa saudara? Gak bisa. Ya. Kalau tidur hari biasa, itu enak kalau saudara sudah bisa tidur itu. Kita harus bertarung dengan cacing di perut, saudara. Tiap malam itu kremi keluar. Saudara tahu kremi seperti itu loh. Kelapa kalau diparut itu. Cacing kecil-kecil itu keluar. Saudara tidak percaya. Ini hari ini saya sampai umur sudah sekian. Masih slim. Karena apa? Mungkin bertarung dengan cacing yang ada. Saya tidak tahu sudah bersih apa enggak. Tapi ya. But that's what happened. Gak enak saudara. Miskin. Gak punya apa-apa. Kita dipanggil saudaraku, hidup ini kalau saudara mampu merasa miskin di hadapan Tuhan, Tuhan di hadapan engkau, semua yang ada ini milikmu, bukan milikku. Aku tidak punya apa-apa saudara. Aku tidak punya apa-apa.
Saudaraku, bahkan di dunia teologi misalnya, teman-teman kita dari Katolik itu sampai membuat ordo, namanya ordo kemiskinan. Yesuit. Karena mereka tahu rahasia kebahagiaan hidup ini. Kalau kita bisa mengosongkan diri, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Dan di situ anugerah Tuhan turun. Saudara tidak terombang-ambing oleh situasi. Walaupun saya pernah hidup dalam kemiskinan, tapi belum tentu tidak bahagia. Mami papi saya merayakan ulang tahun anniversary. Sekarang umur 90 sampai 92. Mami saya 90, papi saya 92. Baru saja beberapa minggu yang lalu kita merayakan 70 tahun perkawinan mereka. Bahagia. Luar biasa, saudara. Walaupun di tengah-tengah kemiskinan, mereka tidak, saling menyalahkan atau menghancurkan. Mereka saling menolong. Luar biasa. Dan itu menjadi model di dalam keluarga kami. Mereka pendidikan rendah, tapi mereka mampu mendidik anak-anak semua masuk perguruan tinggi. Ya, salah satunya saya karena didorong terlalu banyak malah jadi profesor. Ya, karena dorongan papi saya 2 SD bisa mendidik anak jadi profesor ini, kalau enggak, luar biasa. Luar biasa. Nah, saudaraku, ini ilustrasi kehidupan keluarga yang kecil. Saudara bisa praktekkan. Walaupun kalau saudara miskin menghadapi apapun keadaan di dunia ini, kalau kita merasa bahwa semua ini bukan milik kita, kita ini miskin di hadapan Tuhan, maka kebahagiaan tidak tergantung dari situasi, tidak tergantung dari keadaan, tapi tergantung dari hubungan kita pada Tuhan. Itu alasan yang pertama, mengapa kita bisa berbahagia di tengah penderitaan. Karena kebahagiaan sejati bukan tergantung pada situasi, tapi pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Yang kedua, kenapa penderitaan kita masih tetap berbahagia di tengah-tengah perubahan hidup ini? Karena penderitaan sering menjadi alat Tuhan untuk mendewasakan rohani kita. Ya. Ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan tidak menjanjikan untuk, mengambil semua penderitaan saudara di dalam kehidupan saudara. Banyak doa kita kan apa? Tuhan, lepaskan aku dari penderitaan. Berikan aku lotre pada malam hari ini supaya aku dapat jackpot. 100 million, dengan harapan semua kesakitan hatiku jadi hilang. Tuhan jawabnya, nak, aku mau menghibur engkau. Tidak melepaskan loh. Berbahagialah orang yang berduka cita. Tidak diangkat jadi sukacita, tapi dihibur. Penderitaan merupakan alat Tuhan untuk membentuk kedewasaan rohani kita. Saudaraku, tahun 86, saya melepaskan semua bisnis saya. Saya punya company Mercedes-Benz. Saya selling itu heavy equipment, electrical generating set. Saya buat itu buat pabrik. Kemudian saya yang selling itu generating set, sumber listrik, pakai Mercedes waktu itu. Saya selling itu very expensive, equipment. So di tengah-tengah kejayaan secara ekonomi waktu itu, saya melepaskan semua, saya berikan pada ayah saya, kemudian saya menjadi pendeta di Ungaran tahun 96. Nah, saudaraku, di situ 1 bulan saya jadi pendeta. Mami saya call, cepat pulang, papi dipres berat. Itu dalam waktu kira-kira 1 atau beberapa bulan,
papi saya ditipu orang, itu cost kira-kira ya, kalau zaman sekarang sekitar 100.000 US dollars, tahun 86, itu uang habis total ditipu orang. Sampai pada poin, papi tidak bisa bayar employee, untuk makan tidak bisa, and then mami call saya, papi sudah tidak mau kerja, minta supaya saya bekerja kembali. Dan yang saya lakukan pada waktu itu, saya turun ke kota Semarang, kemudian saya utang sama tetangga. Ya. Utang teman, waktu itu kena charge itu 10% per bulan interest untuk makan pegawai dan keluarga. Jadi itu terjadi, saudara. Bayangkan, pikiran saya sebelum jadi pendeta, itu hidup saya diberkati. Ya. Dulunya hidup miskin, diberkati jadi OKB, orang kaya baru gitu ya. Wah, tahu-tahu jadi pendeta sebulan 2 bulan habis total. Wah, di situ saya berlutut berdoa, bergumul, pulang kembali, kerja kembali atau tetap jadi pendeta. Akhirnya saya tetap tekadkan hati saya, I trust you Lord, I don't know what happened in my life, but I trust you. Saya continue berdoa, ya kita bantu sebisanya. Saudaraku, sampai hari ini, uang itu tidak pernah kembali. Tidak 1 sen pun kembali. Cuman yang saya lihat, Tuhan bekerja dengan cara lain. Di mana adik-adik saya yang 7 orang itu, dulunya tidak bekerja semua, langsung 7 orang bekerja semua. Dan akhirnya ekonomi keluarga bisa bertahan, saudara. Itulah sedikit pelajaran yang saya alami. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Penghiburan Tuhan kadang saya tidak tahu caranya bagaimana. Tapi pengalaman itu membentuk hidup saya. Bahwa kebahagiaan itu bukan tergantung dari situasi. Bukan tergantung dari kenikmatan dan tidak kenikmatan. Tetapi tergantung dari kepercayaan iman kita. Bahwa ada Tuhan yang masih hidup. Bahwa ada Tuhan yang mengatur dan menghibur hidup kita. Di tengah-tengah keberadaan dan pergumulan kita. Kenapa? Kebahagiaan kita tidak tergantung dari perubahan hidup. Karena kita percaya bahwa semua ini milik Tuhan. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa penderitaan merupakan sekolah Tuhan untuk mengubah karakter kita. Yang ketiga, karena iman yang sejati menuntun pada cara pandang yang terbalik dari dunia. Iman sejati. Kalau saudara memiliki pandangan kebahagiaan makarios, definisi atau narasi daripada apa itu arti berbahagia dalam hidup ini akan diubah. Bukan hedonistik, bukan hanya eudaimonik, tetapi makarios. Iman yang sejati menuntun pada cara pandang yang terbalik dari dunia. Saudara lihat ayat-ayat ini. Dikatakan dunia berkata, berbahagialah yang kuat. Yesus berkata, berbahagialah yang lemah lembut. Dunia berkata, berbahagialah orang yang kaya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. That's upside down kingdom. Pandangan kebahagiaan harus dibalik. Kalau saudara mampu membalikkan pandangan kita, apa itu bahagia? Maka kebahagiaan kita tidak tergantung daripada situasi dan kondisi. Amin. Sekarang masalahnya bagaimana caranya supaya kita ini bisa mengalami makarios, kebahagiaan ilahi. Dalam hidup yang berubah ini, dalam keadaan yang dunia yang tidak bisa kita kontrol. Yang pertama, pusatkan hati pada relasi, bukan situasi. Pusatkan hati kita
kepada relasi kita kepada Tuhan, kepada sesama, termasuk kepada dirimu sendiri. Bukan pada situasi atau keadaan. Yesus tidak menjanjikan hidup tanpa perubahan, tapi hati yang tetap tenang di tengah badai. Makarios terjadi ketika kita berakar dalam kasih sayang Tuhan. Bukan dunia, bukan dalam hasil dunia ini. Kita perlu, tetapi hati kita harus berakar pada relasi kita kepada Tuhan. Bukan pada situasi atau keadaan. Karena keadaan tidak bisa diubah, saudara. Yang bisa kita ubah adalah cara berpikir kita. Pandangan hidup kita. Kalau kita pusat hidup kita, perhatian kita. Kalau perhatian kita terus kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Tuhan. Hubungan kita pada sesama. Hubungan pada orang-orang yang datang dekat dengan hidup kita. Yang kita kasihi. Pusatkan di situ. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Saudaraku, tidak ada penderitaan situasi yang akan menggoncangkan kebahagiaan saudara. Amin. Yeremia 17:7 ayat 8 dikatakan, seperti pohon di tepi sungai yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Mazmur 1 ayat 1 juga mengatakan demikian. Meskipun panas datang, daunnya tetap hijau karena akarnya menembus ke sumber air yang dalam. Punya relasi dengan hubungan yang dalam, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kebahagiaan Makarios di tengah perubahan hidup yang tidak menentu ini? Yang pertama, mari kita fokuskan pada relasi kita pada Tuhan, pada sesama, termasuk pada diri kita sendiri, daripada pada situasi. Yang kedua, dengan mentaati nilai-nilai kerajaan Allah di dunia yang berubah ini. Dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, di dalam Roma dikatakan kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tetapi damai sejahtera, keadilan, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Bagaimana kita bisa berbahagia di dunia ini? Dengan mentaati nilai-nilai kerajaan Allah di dunia yang berubah ini. Ketaatan menghasilkan stabilitas batin. Kalau kita taat apa kata yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita, kita implementasikan, maka itu membawa kestabilan, fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Dunia mungkin berubah, tapi nilai kerajaan Allah tidak pernah berubah. Nilai-nilai firman Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun dunia sering membuat kita pusing di dalam hidup ini. Kerajaan Allah tidak berubah. Kasih, pengampunan, keadilan, itu selalu stand up against perubahan-perubahan yang ada di dunia ini. Ketaatan bukan merupakan beban, tetapi jalur kebahagiaan yang konsisten. Ketaatan bukan beban, saudara. Tetapi kalau sudah mentaati firman Tuhan, itu merupakan jalur freeway menuju happiness. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menanamkan kebahagiaan Makarios di tengah-tengah perubahan ini? Dengan memandang penderitaan sebagai bagian dari panggilan hidup kita. Kalau saudara diundang seperti Yesus sendiri, dia mati di kayu salib. Dia menyandang penderitaan, merupakan panggilan hidup. Mari kita sandang salib-salib kita di dalam dunia ini. Mungkin saudara mengalami penderitaan saat ini. Saudara sedang dipanggil Tuhan untuk memandang penderitaan sebagai bagian dari panggilan yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi narasi ilahi melalui kesaksian hidup saudara. Penderitaan saudara. Saudara bisa merasakan, saudara bisa menyatakan akan kasih sayang Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan saudara. Itulah yang membuat kita berbahagia. Dengan memandang penderitaan sebagai bagian dari panggilan, maka tidak heran di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, berbahagialah kamu apabila karena aku, kamu dicela dan dianiaya. Saudara mungkin saat ini sedang menderita, berbahagialah.
Karena saudara sedang menyandang salib Tuhan. Saudara sedang menyandang panggilan Tuhan di dalam hidup ini. Makarios bukan bahagia karena senang, tapi bahagia karena benar di hadapan Tuhan. Kebahagiaan orang Kristen bukan berarti tanpa air mata, melainkan air mata yang penuh arti, punya panggilan, karena wajah Tuhan di tengah-tengah, di balik air mata saudara. Amin. Apa untungnya kalau kita mengejar kebahagiaan Makarios? Apa manfaat hidup dengan kebahagiaan Makarios? Yang pertama, kita menjadi stabil di tengah perubahan. Tidak terguncang dengan situasi yang berubah. Kita stabil di tengah perubahan. Orang yang menikmati Makarios tidak mudah goyah oleh krisis. Karena sumber sukacitanya bukan dunia yang berubah, melainkan Allah yang kekal. Saudaraku, yang kedua, apa untungnya kalau kita mengejar kebahagiaan Makarios? Kita menjadi saksi-saksi Kristus tentang damai Kristus di tengah-tengah gelombang dunia ini. Bukankah Alkitab banyak narasi dan cerita tentang hal itu? Pada waktu gelombang hebat, Yesus tetap tidur. Kemudian dibangunkan, kok enak-enak tidur. Tenanglah, damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah perahu hidupmu. Saudaraku, kita menjadi saksi hidup tentang damai Kristus. Kalau Tuhan itu matahari, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi manusia, menjadi bulan-bulan Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Saudaraku, mari kita bersama-sama menjadi saksi hidup Kristus tentang damai Kristus di tengah-tengah perubahan dengan memancarkan kebahagiaan Makarios. Yang ketiga, kita menikmati kebahagiaan yang kekal, bukan yang sementara. Bersukacitalah, ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu akan besar di surga. That's amazing. Kita akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Kita akan menikmati kerajaan Allah di dunia ini. Kebahagiaan ilahi di dunia ini. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Makarios adalah kebahagiaan yang berawal di bumi tetapi berpuncak di surga. Satu perjalanan hidup, saudaraku. Hedonis berakhir dengan kenyang. Lapar kenyang itu hedonistik. Eudaimonik berhenti pada makna hidup. Tetapi Makarios berlanjut pada kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup kekekalan. Saudaraku, di tengah dunia yang terus berubah, kita bisa hidup bahagia. Bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi karena kita mengenal sumber kebahagiaan sejati. Maka Yesus berkata, berbahagialah kamu. Bukan karena situasi, tetapi karena aku bersamamu. Mari kita masuk di dalam doa. Mari. Wow, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Anda diberkati saudaraku, bahwa kebahagiaan kita berpusat kepada siapanya, yaitu kepada Yesus Tuhan. Haleluya, kami mau meresponi firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Engkau ada. Engkau ada bersamaku Di setiap musim, di setiap musim hidupku. amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, Kekuatan di jiwaku amin. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih
Just lift up your hands, angkat tangan kita, katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua. perkenananmu Tuhan. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Bagaimana saudaraku? memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Bersamamu, anugerahmu besar. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu Tuhan, oh. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Kami tahu Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang sering berubah, with a life that every day is changing, Lord. Kami tahu Engkau beserta dengan kami, Tuhan. We know that you are with us. As your promise, Emmanuel, God is with you. Sebagaimana janji Tuhan, Emmanuel, Tuhan beserta dengan kita. Hidup berubah, dunia berubah. Tapi ingat, kasih setia Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Materaikan firman-Mu Bapa, biar kami menjadi pelaku firman, bukan cuma jadi pendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus name we pray. Amen, amen, amen. Saudaraku, mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Let's prepare our offering this morning. Dan seperti biasa saya mengundang untuk kita sama-sama berfellowship di Pex Cafe, Pay as you wish. Dan kita boleh berbagi kehidupan di sana. Yuk kita bawa persembahan kita pagi hari ini. Angkat amplop kita tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat yang berlimpah dalam kehidupan kamu. Thank you Lord for abundant blessing that come from you Lord Jesus. Pagi ini kami membawa persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. We give you this offering with a cheerful heart Lord Jesus. Bapak, kami berdoa untuk setiap saudara kami yang mengalami kesakitan, sakit lemah tubuh, biar kesembuhan ada di dalam nama Yesus. We pray for those of them who needs your healing Lord Jesus. There's healing in the name of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. Mereka yang butuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Untuk isu imigrasi, biar Tuhan terus menjaga, memberikan rasa aman, rasa tenang buat kami semua Tuhan. Berdoa terus untuk kota ini, memberkati kota ini. We pray and we speak blessing over the city of Philadelphia. Kami ada di kota ini untuk menjadi terang-Mu Tuhan. We are your salt, we are your light of this city, of this world.
Bapa, dengar setiap doa dan keluhan anak-anak. Saudaraku, mari kita bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, dijadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan menjauhkan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tuhan yang menjaga engkau, Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan sendiri yang mengirimkan Roh Kudus yang memimpin engkau saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Dan apa yang engkau kerjakan, Tuhan sendiri yang akan membuatmu berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang berpegang kepada sumber, yaitu Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the things He has done. Oh, He has done. Selamat hari Minggu, God bless you all. Tuhan memberkati.